Salam olahraga sobat kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review barang kiper. Nah, hari ini itu hari Rabu ya, tentu saja video ini akan tayang di hari Kamis ya. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sobat kiper dalam sesi Asmi Wednesday kemarin ya. Jadi ada banyak sekali ya. Bukan cuma beberapa pertanyaan bagus yang muncul di minggu ini ya. Seperti biasa saya akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang bagus dan akan saya jawab. Tapi ya saya minta maaf, tentu tidak bisa semuanya saya jawab ya. Kenapa? Karena hari ini punya selain jumlah pertanyaannya cukup banyak, dan ada juga yang pertanyaannya sangat mendalam ya. Jadi mungkin butuh waktu lebih dan ya saya ingin menjaga supaya video saya tetap cukup singkat supaya bisa dinikmati oleh semua orang ya. Nah, tapi sebelum kita mulai dari sesi menjawabnya ya, saya ingin memberitahukan bahwa nanti di hari Sabtu ini ya, di video saya di hari Sabtu itu akan tayang jam 4.30 akan ada kejutan. Itu adalah segmen baru ya. Sebelumnya sudah sempat saya kasih teaser dikit-dikit ya, kalau sobat kiper ada nangkap atau ada baca komen ya di video-video YouTube saya ya, bahwa akan ada video yang baru, ada segmen baru ya. Nanti dinantikan saja ya untuk di hari Sabtu ya. Nanti kalau sobat kiper senang ya silakan nanti di komen saja di situ ya, dan itu akan menjadi masukan buat saya untuk mengembangkan channel ini ke depannya ya. Langsung saja kita mulai dari pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan pertama dari Bang Imartur 12. Apakah kedepannya sarung tangan kiper akan menghapus sistem finger save ya? Jadi kalau kita ngomong finger save, saya ngasih ini di sini saya punya Jonas Matchsport Eclipse Beast 2 ya. Jadi Jonas itu emang terkenal dengan memberikan menciptakan produk, menghasilkan produk yang melindungi kiper ya. Jadi saya kasih contoh di situ, Jonas sebenarnya sangat terkenal. Saya juga menggunakan knee pad dan elbow pad merek Jonas ya. Saya sangat puas, sangat protektif sekali, dan di glove pun juga dia mengusung tema yang sama, tema proteksi ya. Jadi banyak sekali glove-glove Jonas itu memiliki finger save. Nah, jadi di sini saya minggu kemarin ya, saya ada research sedikit di situs Titan ya, itu Titan yang dari Jerman ya. Brand glove dari Jerman, dia di situ ada memiliki artikel khusus mengenai finger save ya, dan rekomendasinya dia adalah finger save ini sebaiknya itu hanya digunakan oleh kiper tertentu saja ya. Jadi kalau misalnya kamu ada cedera bawaan yang emang butuh katakanlah sendinya itu sudah tidak sekuat itu ya, mungkin juga karena faktor usia, silakan menggunakan glove finger save ya, karena di situ dibilang emang itu untuk proteksi, dan dia sangat menyarankan untuk hanya menggunakan glove finger save yang sifatnya hybrid seperti ini ya. Jadi bisa dilepas, bisa dibongkar, bisa dipasang. Kenapa? Dari 5 jari ini bisa jadi kamu hanya butuh finger save di beberapa jari ya. Dan dia juga menyebutkan bahwa itu juga direkomendasikan untuk kiper yang sedang melakukan rehabilitasi ya. Jadi ngelihat dari trennya dan fakta bahwa sport science itu terus berkembang ya, dan kita bisa lihat di di sarung tangan modern juga biasanya, meskipun tiap brand biasanya ada satu lini khusus untuk finger save ya, tapi biasanya sekarang semua finger save itu sudah statusnya bisa dibongkar pasang ya. Saya memperhatikan yang benar finger save-nya itu ditempel di dalam ya, yang nggak bisa dibongkar pasang, itu jumlahnya semakin sedikit, terutama di brand-brand asing ya, dibandingkan ketika finger save ini muncul sekitar sekitar 10 tahun yang lalu ya. Ketika saya masih SMA itu ya finger save memang lagi trending sekali ya. Tapi itu juga mereka katanya sudah mendapatkan hasil risetnya juga ya, yang menyatakan bahwa untuk kiper muda dan untuk juga pemain yang sedang berlatih ya, memiliki kebiasaan menaruh jari yang baik itu lebih penting daripada memiliki sarung tangan yang memiliki finger save ya, seperti itu. Jadi lebih baik sobat kiper melatih tekniknya ya, terutama peletakan jari dan teknik untuk mengatupkan jari seperti demikian ya, daripada mengandalkan finger save untuk proteksi ya sobat kiper. Saya sendiri pernah menggunakan sarung tangan finger save dan waktu itu posisi tangannya kurang baik ya, dan kalau kehantam dari depan seperti ini, itu kesleo, keplekok tetap saja terjadi ya. Jadi finger save ini tidak banyak melindungi ya. Dan bahkan kalau saya pribadi ya, biasa sarung tangan finger save itu buat saya kurang saya senangi karena menghalangi fleksibilitas jari ya. Jadi saya merasa kemampuan saya melakukan catching hold, nah itu menurun drastis ya ketika saya menggunakan sarung tangan finger save. Tapi bukan berarti sarung tangan finger save akan punah ya, tapi karena dia emang ada fungsi khususnya saja ya, seperti itu kira-kira Bang Imartur ya. Lalu
Ada pertanyaan berikutnya, Bang, jika ada jamur apakah grip akan terus drastis, dari Bang HH Fabara ya. Nah, jadi saya bakal jawab, Ferdinand Altus saya ini pernah jamuran ya, dan menurut saya tidak ada penurunan performance sama sekali ya selama ditanganin dengan cepat ya. Jadi saya itu memang punya tradisi, biasanya kalau udah mau hari Minggu, udah mau main bola, udah mau mabol, saya tuh emang ada tradisi ngeliatin golf saya semua, terus habis itu kadang mau saya pegang-pegangin, kadang mau saya liatin ya. Jadi meskipun memang tidak akan terlalu menyeluruh di setiap minggu, tapi biasanya setelah 1 atau 2 minggu kalau ada masalah golfnya terlalu kering atau misalnya ada jamuran, itu pasti ketahuan ya. Jadi selama dilakukan treatment yang tepat ya, seperti yang saya udah sebutin di video Ask Me Wednesday kayaknya 2 minggu lalu ya, itu harusnya tidak ada masalah, tidak akan ada penurunan grip ya yang permanen. Tapi kalau misalnya saat itu masih ada jamuran, ya teksturnya biasanya akan menjadi sedikit lebih licin ya. Dari pengalaman saya seperti itu gitu. Jadi cepat ditanganin. Itu saja saran saya, Bang. Berikutnya, Bang, gas PGS Storm Black Series. Saya udah setia sama yang putih ya. Karena kalau misalnya saya selingkuh dengan yang hitam juga, di luar si putih ini nggak senang, itu juga budget saya dan istri saya sebenarnya juga nggak senang ya. Karena beli golf terlalu banyak, dan nanti dia bakal bilang, skincare saya mana Bang? Nah, seperti itu gawat juga. Jadi demi perdamaian dunia, nggak deh ya, sorry. Lalu dari Bang Gulantir, RS Gulantir ya, nilainya dikit, bola specsnya ya. Jadi ini bola specsnya entah kenapa kalau dilihat dari video, mungkin gara-gara coraknya ini ya, corak hyperspeednya, ini kelihatannya lonjong. Padahal seperti yang saya lihat di foto itu tidak terlihat lonjong sama sekali kalau misalnya si bolanya itu di foto ya. Dan kalau saya lihat dengan mata telanjang seperti ini juga tidak lonjong ya. Bahkan bola ini sebenarnya saya belum pernah pakai main ya. Saya beli bola ini sebenarnya untuk jadi bola cadangan, dan selama jadi bola cadangan ya untuk keperluan syuting seperti itu ya. Pajangan, karena biasanya nanti bakal ada yang nanyain, Bang itu pajangannya beli di mana? Seperti itu. Oke, lalu tips menangkap bola crossing. Nah ini kalau untuk bola crossing ya, jadi yang saya dapetin biasanya kalau yang paling sulit dari nangkap bola crossing, minimal menurut saya pribadi, itu ada di decision making sebenarnya. Ya, jadi saya ada melihat dokumenter tentang kiper gitu ya, yang dari Dios Football kalau saya nggak salah, itu menyebutkan bahwa kiper cuma punya waktu kurang dari 2 detik untuk mengambil keputusan ketika crossing. Apakah dia harus maju atau dia harus mundur gitu ya. Nah, jadi dalam waktu 2 detik itu penting sekali untuk kita mengetahui seberapa luas sih wilayah jangkauan kita. Dalam artian kalau bolanya menurut saya kira-kira ke situ, apakah saya masih bisa meraihnya atau tidak gitu. Nah, jadi kalau decision makingnya itu tepat, biasanya kalaupun terjadi tabrakan, itu tabrakannya menguntungkan kiper. Dalam artian wasit akan niup peluit ya. Jadi saya 180 cm tergolong besar, tapi di dalam pertandingan kalau lawan itu suka crossing, pasti saya pernah dilanggar oleh striker lawan ya. Kenapa? Karena saya cukup tinggi, bolanya bisa saya dapatkan atau minimal bisa saya sentuh di udara, tapi saya ditabrak gitu ya. Kalau kamu main dengan wasit yang tepat, biasanya pasti peluit berbunyi. Tapi nggak bisa dipungkirin ya, kalau kita main di level tarkam atau kadang main di level cuma pertandingan persahabatan, ya kualitas wasit biasanya juga teman kita seperti itu atau teman tim lawan gitu ya. Jadi ada kemungkinan nggak ditipu peluit, tapi nggak ada masalah ya. Yang penting teknik kita sudah tepat dulu seperti itu ya. Nah lalu yang kedua, teknik yang saya sering dapetin, minimal ini saya lihat di beberapa kiper di Medan ya, itu ketika menangkap keluar, itu posisi jarinya itu sering sekali ngandalkan cuma di kekuatan jari ya. Dalam artian bolanya itu benar-benar ditip seperti ini gitu. Nah kalau dalam kondisi bola ditip seperti ini, menurut saya biasanya itu mending kita pasrah aja. Dalam artian pasrah, saya tidak bisa menangkap bola ini, yang saya lakukan adalah saya tip bolanya. Jadi saya mencoba menyentuh supaya bolanya nggak langsung mulus ke belakang gitu. Jadi kalaupun orang mau menyambar, dia tuh kaget, bolanya berubah arah seperti demikian ya. Itu sedikit lebih membantu daripada kalau bolanya nggak kelewat, nggak kesentuh sama sekali gitu. Ya, dan kalau dari segi mental, menurut saya emang nggak bisa dipungkirin kalau kita main bola dalam kondisi crossing atau kondisi through ball, itu emang kiper membutuhkan yang namanya keberanian ya. Jadi kalau si Bang Jenny Nanu di sini masih merasa khawatir ya, itu memang mental block ya Bang, atau halangan mental yang harus dilewati sebagai kiper ya. Saya pun dulu ketika main sepak bola kembali ada mental block yang ngebuat saya nggak pede sekali ketika nendang bola ya. Tapi sekarang ini terus latihan ya dengan Coach Basten, dengan teman-teman dari Patriot, dengan teman-teman di Selindung ya. Akhirnya saya bisa lebih nyaman minimal untuk mengoper bola pendek ya ke back sayap seperti demikian ya. Jadi emang itu tantangan menjadi kiper Bang gitu. Lalu dari Saint Litihal ya, semoga saya sebut namanya benar ya.
Latex top grade paling bagus bang. Nah kalau pendapat pribadi saya sih, karena yang ditanya latex ya, itu Fat Venom Altus Tracatio plus latex ya, kalau yang di warna hitam ini ya, Fat Venom Altus 2021 yang black orange. Tracatio plus latex menurut saya itu yang paling bagus sejauh ini ya. Kenapa? Karena konsisten sekali, dalam artian tidak terlalu terpengaruh debu, dalam kondisi agak basah pun tidak ada masalah ya. Saya belum pernah, dengan lucunya saya malahan belum pernah pakai sarung tangan ini dalam kondisi hujan, yang benar-benar hujan ya. Jadi kondisi full basahnya saya kurang tahu ya. Tapi kalau ditanya dari segi konsistensi dan dari segi grip, saya paling demen Fat Venom Altus itu ya. Tracatio plus latex. Belum ada kayaknya brand lokal lain yang menggunakan material yang sama ya. Min, masih ada nggak jual Fat Venom Medius? Oh itu tadi udah saya sampaikan di situ ya. Kak, kirimin sarung tangan kiper TKB. Tidak bisa. Itu tidak bisa. Lalu, nih dari Bang Hendrawan, daerah Hendrawan. Kalau ke Jakarta bawa perlengkapan Om, kita main bareng ya. Jadi, saya biasa tiap tahun itu ada ke Jakarta ya. Karena adik saya 2 orang, mereka saya merantau dulu ke Pulau Jawa, terus habis itu saya balik ke Medan, tapi mereka 2 enggak. Mereka 2 masih di Jakarta kerja gitu ya. Jadi biasa tiap tahun saya ada berjumpa dengan mereka, ngunjungin mereka di Jakarta ya. Dan kebetulan istri saya juga asli Jakarta, jadi juga ada ngunjungin keluarganya. Dan kalau waktu dulu pacaran gitu ya. Jadi ya bang, semoga pandemi ini bisa cepat berakhir ya, sehingga saya bisa ke Jakarta dengan sesuai dengan jadwal liburan, abang juga liburan dan kita bisa mabol bareng ya. Ini juga untuk Bang Denny Diars, itu juga saya juga semoga kita bisa main bareng ya, karena emang bola ini tuh sarana silaturahmi yang sangat baik sekali ya. Saya selalu merasa at home gitu ketika bermain bola dengan siapapun orangnya, seperti itu ya. Lalu dari FF Spada, ini adik ya, karena tadi dia barusan nanya saya juga ini tadi pagi ya, nanyain tentang glove. Apa jadinya kalau glove terkena sinar matahari? Nah di sini sebenarnya glove-nya itu kalau terkena sinar matahari dalam jangka waktu pendek itu tidak ada masalah ya. Dalam artian kalau kita main kan ya, main juga pasti ada kena sinar matahari ya, sekitar 2 jam gitu. Glove itu tidak akan ada masalah. Kenapa? Karena kita terus menjaga kelembapannya ya. Jadi kalau selama kita jaga terus kelembapannya, sinar matahari yang membuat udara luar juga ya, membuat jadi kering, itu tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kualitas glove ya, selama kita bisa jaga kelembapannya. Namun dalam efek jangka panjang itu ada yang namanya degradasi ultraviolet. Nah, kalau sobat kiper pernah lihat misalnya plastik ya, kursi plastik. Nah, kursi plastik itu biasa kalau setelah beberapa tahun terus habis itu dibiarin, ditaruh di outdoor, itu bakal mulai rapuh ya, jadi kayak lebih gampang patah, lebih gampang berkerak seperti itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan degradasi ultraviolet pada plastik ya. Nah, di glove itu juga sama. Jadi kalau kamu ada kena sinar matahari langsung gitu ya, di jemur gitu, meskipun mungkin jemurnya nggak sinar matahari langsung tapi di outdoor seperti demikian ya, kalau kelamaan itu juga ada resiko seperti demikian ya. Dia bakal membuat penggetasan lateks. Kalau sampai lateks itu sudah menggetas, ciri-ciri khasnya itu adalah biasanya dia berkerak, dan kamu sudah rendam dalam air, kamu keluarkan, rasanya dia di bagian tengahnya atau bagian dalamnya itu sudah kaku, tidak bisa sefleksibel itu, dan permukaannya jadi lebih keras ya, jadi nggak jelas, tidak ngegrip lagi gitu ya. Jadi hindarilah sinar matahari langsung ketika menjemur ya. Dan kalau bisa juga saran saya ya, kalau dijemur itu cukup di indoor ya, tapi itu pendapat saya pribadi. Kalau memang mau lebih cepat, itu biasanya di luar memang lebih cepat, tapi pastikan biasanya 1 jam atau 2 jam gitu ya, itu sudah boleh ditarik ke dalam gitu. Oke, berikutnya dari Bang 21 Mulyadi, fat atau kalsi. Nah, ini kalau misalnya brand, Bang ya, saya agak-agak sebenarnya sebagai reviewer itu saya lebih suka ngelihatnya itu sebagai produk gitu. Jadi kita bandinginnya produk to produk ya. Kalau saya bandingin brand, itu kan artinya sebenarnya saya bandingin pengalaman saya dengan brand fat, nah dengan pengalaman saya dengan brand kalsi gitu ya. Jadi agak-agak kurang fair, dalam artian bisa jadi itu subjektif banget hanya di saya gitu ya. Dan menurut saya sendiri, si fat ini dan kalsi itu perusahaan yang arahnya berbeda Bang. Jadi si fat itu dia itu perusahaan spesialis glove ya, yang akhirnya mulai merambah lini bisnis yang lain. Sekarang mereka ada bikin fat store ya, fat.pku, dan juga ada bikin aparel gitu ya, atau pakaian gitu. Nah, sedangkan kalau kalsi itu saya masih ingat dulu pas waktu SMA saya pernah beli sepatu bolanya di situ, merek kalsi ya. Jadi mereka tuh datang dari sepatu, terus bikin baju juga, ada bikin perlengkapan olahraga lain, tas kok saya nggak salah, dan akhirnya juga ada bikin glove seperti demikian ya. Jadi dua perusahaannya spesialisasinya berbeda ya. Kalau abang nanya saya cuma saya lebih suka sarung tangan fat saya atau sarung tangan kalsi saya, ya saya bakal jawab sejauh ini sarung tangan fat itu kualitasnya masih lebih bagus daripada kalsi ya. Tapi kalau dari segi brand sebenarnya dua-duanya menurut saya bagus Bang. Jadi
in the end tergantung bagaimana kita memandang produknya cocok atau tidak saja dengan kita gitu ya. Gitu. Bang lebih suka strap panjang atau strap pendek? Dari Bang Ahmad Anden. Aden ya. Atau Naden ya, gitu. Maaf kalau saya salah sebut namanya ya. Di sini saya lebih suka sebenarnya strapnya yang buat saya sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya. Kalau bisa dikasih pilihan tentu saya bakal pilih strap panjang atau double strap gitu ya, yang dililit 2 kali ya. Tapi kalau dikasih pendek pun selama dia punya strap fleksibel seperti yang ada di Fat Venomatus atau Fat Medius, itu menurut saya udah cukup bagus. Tapi mungkin itu karena tulang lengan saya untuk standar orang Indonesia juga tergolong besar ya, struktur tulang saya itu tergolong besar, jadi tidak ada masalah buat saya ya. Tapi kalau untuk sobat kiper yang lengannya lebih kecil ya tentu saya rekomendasikan yang double strap ya. Nah tapi yang menarik di sini kan Xavier Sport ya. Jadi Xavier Sport ini kalau sobat kiper ada perhatikan di saya punya video review ya yang barusan keluar Selasa kemarin, di situ dia punya wrist itu panjang sekali ya. Jadi dan dia cuma ada satu pengaman velcro yang dikeratkan di sini seperti demikian ya. Memang itu hitungannya masih strap, jadi saya masih belum menyebutnya strapless, tapi itu udah satu arah lebih dekat ke desain strapless ya. Tinggal bedanya cuma di insertnya itu menggunakan material elastis atau tidak saja ya. Jadi gitu, review AFJ dong Bang. Nah ini Bang Bagas, ini sering chattingan sama saya nih. Jadi ya saya bakal review, tapi tunggu glove seri barunya Bang ya. Jadi kalau untuk glove yang seri lama ya, AFJ Supremo atau Phantom atau yang lebih lamanya lagi, kayaknya saya bakal pas. Kenapa? Karena setahu saya ini saat ini masih banyak sekali glove yang bakal rilis ya. Kita bisa lihat di belakang sini, bahkan ada satu yang belum dirilis ya. Silakan sobat kiper komen di bawah apa glove tersebut yang belum saya review ya, glove yang sudah rilis tapi belum saya review tersebut ya, ada satu di belakang saya ini ya. Dan masih banyak tahu saya glove-glove lokal yang bakal rilis dalam mungkin 1 atau 2 bulan ke depan ya. Jadi tentu saya ada keterbatasan budget, saya juga ada keterbatasan berapa banyak video yang bisa saya keluarkan dalam 1 minggu ya. Jadinya demi perdamaian dunia kayaknya AFJ yang lama saya bakal pas ya. Tapi kalau nanti ada AFJ seri baru pasti saya review ya. Lalu pertanyaan terakhir dari Bang Rangga Ariantara, benar ya. Itu buat review glove selain glove lokal. Iya Bang, saya memang ada wacana ya untuk dari jauh-jauh hari ini untuk membandingkan glove lokal dengan glove asing ya. Dalam dunia ideal ya saya mungkin karena saya sendiri fans Uhlsport ya, mungkin saya bakal beli Uhlsport gitu. Setahu saya Uhlsport itu dia grade kontak latexnya itu namanya Super Grip ya, dan di atasnya itu Absolute Grip ya nama kontak latexnya, dan di atasnya itu ada Super Grip yang hitam-hitam pentol-pentol seperti itu ya. Nah, saya tentu saja perlu mengumpulkan dana dulu ya, dan tentu perlu menyusun rencana dulu. Rencananya maksudnya ya kalender konten saya ya, untuk menyesuaikan dengan rilis glove lokal dan juga apa sih namanya ketersediaan glove ya. Tapi tenang saja, itu memang wacana ada dan semoga bisa terwujud dalam waktu dekat ini. Meskipun dalam waktu dekat ini kayaknya susah karena banyak sekali glove baru ya. Oke, itu saja pertanyaannya hari ini ya. Terima kasih banyak sobat kiper semua ya sudah menemani review barang kiper selama ini ya. Sabtu ini bakal ada konten sangat baru di channel kita ini, review barang kiper, dan di Selasa depan glove yang sudah saya pajang tapi belum saya review itu akan saya review. Oke, saya rasa itu saja untuk hari ini sobat kiper. Salam olahraga, sampai jumpa.